Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Bang Somai, Bang Cilok, urusin dulu deh tompel lavender lu. Tompel coklat chip lu. Itu tuh tompelnya itu isinya tuh belatung, tinggal dipites aja ya. Masalah lu rasain ya, tompel dilindungin tuh. Siapa tuh? Roy Suryo udah ditetapkan sebagai tersangka. Ngapain lu dateng, ya kan? Wartawan segitu banyaknya nyebut-nyebut pakai ngelawak lagi. Luna Maya lah, kakak gue yang nggak ada sangkut pautnya, nyebut nama gue Lucinta Luna. Maksudnya apa tuh? Buat peribahasa apa? Orang tuh udah tahu, woi. Lu nggak usah perlu pembuktian 700k bukti, 100.000 bukti Lucinta Luna bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat di manapun juga berada, cuplikan di awal video itu adalah pre-memori sahabat ya. Tapi ini juga penting, sebab memang para congor, para pemburu ijazah Pak Jokowi ini, terutama Roy Panci ini dan Hosinuddin ya, itu kadang-kadang cara bicaranya, cara candanya meluber. Dulu sebelumnya kan Sri Mulat juga pernah dicandakan oleh mereka ya. Sekarang Lucinta Luna akhirnya dilabrak oleh Lucinta Luna sahabat. Tapi ada yang lebih menarik dari video sebelumnya itu. Ini kita akan up sebagaimana para ahli di Indonesia ini ikut memberi komentar terhadap pernyataan Pak Susno Dwaji terhadap Prof Mahfud MD ya, yang memang menurut hemat saya sangat keblinger dengan menggunakan logika hukum yang sama sekali tidak benar menurut saya. Sebab bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Pak Susno Dwaji ini secara tidak langsung memberikan pembelaan terhadap Roy Suryo CS, dan yang membuat sebenarnya netizen geram itu bukan saja soal pernyataan yang hari ini beliau keluarkan di media, tetapi kan sebelumnya Pak Susno Dwaji sempat mengeluarkan satu pernyataan yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan hari ini. Jadi istilahnya kalau orang Bugis balik belang, jadi sebelumnya A, sekarang B, nah mungkin lusa C lagi. Orang seperti ini orang yang tidak bisa dipegang, dan sesungguhnya memang menjadi sangat wajar kalau dulu dia bermasalah, karena orang ini tidak konsisten dengan apa yang menjadi pendiriannya. Entah apa yang membuat semua itu terjadi, wallahu alam, hanya Pak Susno dengan Tuhan yang tahu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana videonya ini, coba kita simak dulu secara bersama-sama sahabat. Ada yang berpendapat, loh UGM sudah menyatakan asli, loh UGM yang dipersoalkan kok, jeruk makan jeruk, itu namanya. Nanyanya bukan kepada Pak UGM, bukan kepada Pak Jokowi. Kalau nanyanya kepada Jokowi dan kepada UGM, jawabannya pasti asli. Asli. Ini yang harus dibuktikan, palsu apa tidak. Kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu betul-betul palsu, berarti Pak Resmond CS tidak berkata bohong. Ada pertanyaan yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan bahwa terhadap ijazah Joko Widodo itu harus ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Pertama, saya harus menyampaikan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pernyataan ini, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara kompetensi absolut, dia hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini, sah atau tidaknya ijazah tersebut, bukan soal keasliannya. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk menguji keaslian suatu keputusan tata usaha negara. Dan selain itu teman-teman, dalam pemeriksaan
sengketa tata usaha negara, ada 3 batu uji yang akan dilakukan. Yang pertama berkaitan dengan wewenang, apakah pejabat yang menerbitkan itu memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTUN. Kemudian ada berkaitan dengan substansi, apakah substansi yang dituangkan dalam KTUN itu sudah sesuai atau belum. Dan yang ketiga mengenai prosedur, apakah penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan ijazah Joko Widodo, itu sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, ketiga hal ini akan diuji, tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini belum ada pihak yang mengajukan sengketa tata usaha negara terhadap ijazah Joko Widodo. Baik Roy Suryo dan kawan-kawan, belum ada satupun yang melakukan atau mengajukan gugatan atas sengketa tata usaha negara terhadap ijazah Joko Widodo tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Joko Widodo atau UGM dapat mengajukan sengketa tata usaha negara atas ijazahnya? Maka jawabannya tidak. Mereka tidak memiliki kepentingan hukum. Karena apa? Joko Widodo sudah menyatakan ijazahnya asli. Hak keterangan Joko Widodo ini kemudian dikonfirmasi oleh UGM selaku pihak atau pejabat negara yang menerbitkan ijazahnya. Dengan demikian, maka tidak ada kepentingan hukum bagi UGM maupun Jokowi untuk mengajukan sengketa tata usaha negara. Yang seharusnya mengajukan sengketa tata usaha negaranya adalah pihak-pihak yang menyatakan atau berkeberatan dengan penerbitan ijazah Joko Widodo. Tetapi lagi-lagi teman-teman sekalian, dalam pengujian terhadap suatu KTUN harus didasarkan adanya legal standing atau kepentingan hukum. Apakah kemudian ada kepentingan hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan atau pihak siapapun yang dirugikan atas penerbitan ijazah Joko Widodo tersebut? Itu yang harus dijawab juga. Selain itu teman-teman, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum sengketa tata usaha negara. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian Joko Widodo menjadi kehilangan hak untuk melaporkan atas tuduhan-tuduhan ijazah palsu tersebut? Maka jawabannya adalah tidak. Dia tetap punya hak dan kepentingan hukumnya harus dilindungi. Makanya dalam hal ini teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Joko Widodo itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau berkaitan dengan sikap kenegarawan itu berkaitan dengan hal lain. Sikap sebagai negarawan dan prosedur hukum itu harus dipisahkan. Kalau kemudian Joko Widodo memilih untuk menempuh upaya atau prosedur hukum pidana, maka itu harus kita hargai juga. Dan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini dengan membawa ke jalur hukum itu secara hukum dapat dibenarkan juga dan haknya dilindungi secara hukum. Dan teman-teman sekalian, belum adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang menguji keabsahan atau yang menyatakan sebaliknya ijazah Joko Widodo itu adalah sah, tidak serta-merta menggugurkan proses pelaporan pidana yang dilakukan oleh Joko Widodo. Justru menurut pendapat saya, menurut hemat saya, apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo dengan menyerahkan ijazah aslinya, kalau kita melihat keterangan penasihat hukumnya, penasihat hukum memberikan keterangan ijazahnya Joko Widodo itu telah disita oleh penyidik. Kemudian UGM juga sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Dalam konteks yang saya pahami, keterangan Joko Widodo maupun keterangan yang disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada selaku pihak yang menerbitkan ijazah ini sudah cukup bagi penyidik untuk menyatakan bahwa ijazah patut diduga ijazah Joko Widodo ini adalah asli. Dari pihak tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan lah yang harus menunjukkan bukti-bukti yang sebaliknya, yakni untuk menunjukkan bukti-bukti ijazah Joko Widodo tersebut adalah patut diduga palsu. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, justru kita harus mendorong pemeriksaan perkara ini segera dilakukan, dilimpahkan ke persidangan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Semakin cepat perkara ini diajukan ke persidangan, maka semakin cepat juga ada kepastian hukum mengenai apakah betul-betul ijazah Joko Widodo itu berdasarkan kebenaran material adalah betul-betul asli. Makanya kita tunggu proses persidangannya. Jangan lagi berkutat-kutat di bidang harus ada putusan tata usaha negaranya terlebih dahulu. Padahal di sisi lain tidak ada pihak yang mengajukan sengketa tata usaha negara. Bahkan jika diajukan pun, maka potensi perkaranya untuk DNO sangat besar. Karena apa? Berkaitan dengan daluarsa mengajukan gugatannya. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sudah sejak lama mengetahui perihal ijazah ini. Sehingga kalau kita mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni 90 hari, maka dapat dipastikan waktu 90 harinya itu sudah terlampaui. Jadi teman-teman sekalian, mari kita dorong supaya proses penegakan hukum ini berakhir pada persidangan untuk melihat
kepastian hukum untuk kita saksikan secara bersama-sama. Pihak penuntut umum dan penasihat hukum dan terdakwa nantinya akan menguji alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, yang dimiliki oleh penuntut umum, dan alat bukti yang dimiliki oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kasus di Polda Metro Jaya ini tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Ini adalah laporannya daripada Pak mantan Presiden Pak Jokowi kepada penyidik bahwa dia merasa nama dia dicemarkan. Karena apa dicemarkan? Karena salah heboh di medsos maupun di berita manapun. Bahkan di luar negeri sudah beredar berita seolah-olah Presiden Jokowi, mantan presiden itu menggunakan ijazah palsu yang dimana hal tersebut telah diproses oleh Puslapor Forensik. Tak bisa ini secara SKSD mereka laporan cepat setelah hari terbukti secara sempurna. Kenapa saya tidak begitu setuju dan tidak suka dengan cara Roy Suryo dan kawan-kawan? Ini contohnya nih. Dan kami ini, kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rizwan tidak mewakili Dr. Rizwan sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia. Yang saya nggak suka itu apa-apa atas nama rakyat Indonesia. Seperti video barusan, saya bukan sendiri, kami bukan sendiri, Rizwan bukan sendiri, tetapi atas nama rakyat Indonesia, itu yang saya nggak suka. Sekarang begini simpelnya, ini buat rekan-rekan, mau itu projo, mau itu pro Roy Suryo, ini saya kasih paham sedikit. Jangankan Roy Suryo salah, kalaupun Roy Suryo benar dan ternyata benar ijazah Pak Jokowi ini palsu, tidak akan merubah kondisi bangsa lebih baik. Karena masa kekuasaan Pak Jokowinya sudah berlalu. Sekarang yang berpengaruh untuk membawa bangsa Indonesia ini Prabowo, itu aja. Memangnya ketika terungkap ijazah Pak Jokowi dan ternyata benar misalnya ijazah Pak Jokowi palsu, memangnya bisa memundurkan waktu ke belakang 10 tahun? Nggak bisa. Memangnya bisa merubah keadaan? Nggak bisa. Dan pada kenyataannya siapapun orang, mau saya, mau Anda semua, tetap aja hidup itu tergantung diri masing-masing, bukan tergantung presiden. Memangnya kalau misalkan tidak punya duit, datang ke warung, ngutang, minta dibayarin presiden? Enggak. Mengeluh dan mengeluh terus-terusan, menentukan nasib sendiri itu ya diri sendiri, bukan presiden. Kalau semua rakyatnya sudah berpikir maju, maka negara maju. Roy Suryo dikatakan pahlawan kalau saat ini melakukan suatu hal yang berdampak baik untuk Indonesia ke depan. Seperti contoh, para pejuang berjuang pada saat itu sehingga Indonesia bisa merdeka dan rakyat Indonesia saat ini bisa menikmati kemerdekaan. Ini Roy Suryo mati-matian mengungkap sesuatu hari ini ke belakang yang tidak ada manfaatnya untuk Indonesia saat ini ke depan. Yang ada malu-maluin bangsa aja. Gak ngaruh, gak akan merubah keadaan, gak akan merubah minyak bahan bakar jadi harga 1.000 perak per liter, gak. Yang sulit makan ya sulit makan. Jadi nggak sukanya itu nggak apa-apa atas nama rakyat, apa-apa atas nama rakyat. Seolah-olah rakyat nanti yang didolimi. Jangan membuat premi. Tidak semua rakyat suka dengan cara. Jadi apa yang disampaikan oleh para praktisi hukum, saya sepakat dengan mereka semua ini. Apalagi memang selama ini kan mereka selalu jual-jual atas nama rakyat. Nah itu juga hal yang saya kira memang seharusnya tidak dilakukan karena ini adalah sikap personal daripada Rizwan Sianipar, Panci dan Tifa. Jadi jangan membawa-bawa rakyat. Karena berapa juga rakyatmu, maksudnya berapa pendukungmu, kan sudah teridentifikasi sebenarnya paling SXHTI dan XFPI yang ada di belakangmu. Dan itu tidak seberapa hari ini. Saya kira begitu sahabat ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pakar ini ditonton oleh Pak Susno dan para pendukung Panci CS dan bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa seyogianya ke depan tidak boleh lagi orang sembarang melakukan komentar, apalagi kalau pernah melakukan komentar sebelumnya A lalu hari ini B, karena itu akan menjadi pertanyaan dan bulian bagi publik. Dan jangan misalnya Pak Susno 2 Haji ini diiming-imingi apa-apa kan, itu kan jadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia. Jadi jangan menganggap bahwa rakyat Indonesia hari ini
Goblok tidak akan menyimpan seluruh video-video yang di-up sebelumnya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.